Dan maka tugas kita atau wisdom, kebijaksanaan yang harus kita miliki kalau kita pengen punya kehidupan yang indah, nyaman, tenang dalam hidup, apapun keadaannya adalah bagaimana kita melapangkan wadah hati kita. Jadi lapang dada itu bahasa bahasa Arabnya syarhus sadr, lapang dada. Ya, dada kita itu terasa sesak atau tidak, itu tergantung kelapangan wadahnya, bukan isinya. Ya, semakin lapang wadahnya, maka masalah itu nggak terlalu jadi apa ya, nggak terlalu akan terasa menyesakkan. Tapi ketika wadahnya sempit, masalah yang kecil sekalipun itu bisa membuat dada kita jadi sesak gitu ya. Syarhus Sadr. Ada saya jadi ingat ada sebuah cerita. Suatu hari ada salah seorang ustadz ya didatengin oleh seorang murid yang lagi dirundung masalah. Ini masalahnya banyak banget lah. Ini lagi mumet ya. Cek cek. Saya ulangi ya, mohon maaf. Ada seorang ustadz didatangi oleh seorang murid yang lagi punya banyak masalah. Kemudian murid itu curhat panjang sama si ustadznya itu. Ustadz, saya lagi punya masalah begini, 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 ya. Tolong dong ustadz, saya lagi punya masalah ini berat gitu. Terus ustadznya itu dengerin gitu ya, dengan seksama. Terus ustadznya nggak jawab apa-apa. Si ustadz ini cuma ngambil eh, segenggam garam. Terus anak muda itu, si muridnya ini, diminta sama si ustadznya itu untuk ngambil segelas air. Ambil segelas air, kemudian dimasukin tuh garamnya ke segelas air itu. Diaduk pelan-pelan. Terus kata si ustadznya, coba kamu minum. Gimana rasanya? Waduh, asin banget Ustadz, sambil sambil dia meludah ke samping gitu ya. Asin. Nah, si Ustadznya senyum aja. Terus kemudian diajaklah muridnya ini, yuk kita pergi ke belakang rumah. Ternyata di belakang rumah si Ustadz ini ada telaga yang besar gitu ya, telaga yang seger gitu. Nah, dia tinggal di pegunungan ya, tinggal di pedesaan yang letaknya di gunung gitu. Terus sampai di tepi telaga, si Ustadz itu ngambil lagi garam dengan jumlah yang sama, segenggam garam. Terus dia taburkan garam itu ke telaga itu, diambil sepotong kayu, diaduk gitu ya sampai larut. Terus kata si Ustadznya, coba kamu minum air dari telaga ini, kamu ambil air, kamu minum. Di saat diminum, apa kata si muridnya? Aduh, seger banget Ustadz, seger banget. Kamu ngerasain asin nggak di dalam air itu? Tidak Ustadz. Lalu si Ustadz itu tersenyum dan dia mengatakan, wahai muridku, dengarkan baik-baik. Problem atau masalah dalam hidup itu selayaknya segenggam garam ini. Semuanya sangat tergantung dengan wadah yang kita miliki. Bahagia atau sengsara kita itu tergantung uh, perasaan atau tempat kita meletakkan perasaan. Maka dada kamu harus lapang dan hati kamu harus bersih kalau kamu pengen hidup yang damai, hidup yang indah, hidup yang bahagia, apapun kondisinya. Dan kata si Ustadz itu, dadamu, hatimu itu adalah wadah itu. Tempat kamu menampung segalanya. Maka jangan jadikan dadamu, hatimu itu seperti gelas, tapi jadikanlah dadamu itu seperti telaga yang mampu menampung setiap permasalahan dalam kehidupan dan akhirnya mengubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Insya Allah ya. Jadi analogi ini sering saya sampaikan di kelas-kelas PPA. Ternyata lapang dada itu hal yang sangat
Fundamental sekali kalau kita ingin menemukan keindahan hidup. Nah sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana? Apa yang menjadi sebab kelapangan dada seseorang? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Nah ternyata ada sebuah doa yang sangat indah. Yang ini diajarkan oleh seorang imam besar, Imam Hasan al-Banna. Ya. Dalam doa Robitoh, beliau itu mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Doanya panjang, ya. Ini sering dibaca dalam beberapa kesempatan. Tapi ada satu bait dalam doanya yang menurut saya ini menarik sekali dan ini ingin saya highlight dan jadi bahasan kita malam hari ini. Beliau mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Doanya gimana? Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Perhatikan kalimatnya, Bapak Ibu. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah dada kami dengan apa? Bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Yaitu dengan iman yang melimpah dan dengan keberserahan yang indah. Masya Allah. Coba diulang Bapak Ibu. Jadi apa yang membuat dada kita lapang? Bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Dengan iman yang melimpah dan keberserahan yang indah. Masya Allah. Saya terus terang pertama kali mendengar istilah beautiful surrender itu dari guru saya, namanya Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Dulu tahun 2012 ketika saya ikut kelas beliau. Dan ternyata saya baru sadar beautiful surrender itu juga ada dalam doa ini. Beautiful surrender itu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Arab, jamilut tawakkulli alaik. Jamil itu indah, jamil ya. Indah, cantik, ganteng, cakep itu jamil. Jamilit tawakkulli alaik. Tawakal yang jamil, beautiful surrender. Beautiful surrender. Ya, al-jamil at-tawakkul. Keberserahan yang indah. Jadi ternyata agar dada kita lapang, Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan, perangkat yang kita butuhkan dua ini. Yang pertama apa? Iman yang melimpah, belief, keyakinan, kepercayaan yang kokoh, dan yang kedua, bifaidil iman wajamilit tawakkulli alaik. Tawakal yang indah, keberserahan yang indah. Yang pertama yakin dulu. Ini fondasi dasarnya, bifaidil imani bik. Yakin bahwa dialah Allah yang paling tahu dan paling ngerti segala isi hati. Yakin bahwa dialah Allah yang maha mencintai hambanya. Allah yang hanya menghendaki kebaikan bagi hambanya. Dialah Allah yang maha benar, gak mungkin keliru. Dialah Allah yang maha adil, gak mungkin zolim. Yakin dulu, dan berdasar fondasi keyakinan inilah seorang hamba berpasrah dengan indah. Berserah dengan indah kepada Robnya, kemudian hatinya tenang. Kemudian hatinya bahagia. Kemudian hatinya damai. Masya Allah ya. Jadi apa yang akan membuat dada kita lapang? Iman yang melimpah dan keberserahan yang indah.